Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri, NIM 75. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis atau MPA. Yang pertama, di sini saya akan memilih komoditas tebu di daerah saya. Tebu sendiri merupakan tanaman komoditas unggulan perkebunan yang paling komersial, penghasil bahan baku gula. Produksi hasil olahan tanaman tebu lebih dominan digunakan sebagai industri makanan atau minuman, farmasi, dan ternak. Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan wilayah penghasil produksi tebu terbesar di Indonesia. Untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sendiri mengharapkan agar predikat tersebut tetap melekat dan meminta petani tebu untuk tetap setia menanam tebu. Produksi ini tersebar di hampir seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengharapkan agar predikat tersebut tetap melekat dan meminta petani tebu untuk tetap setia menanam tebu. Produksi ini tersebar hampir seluruh di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang sendiri merupakan salah satu sentra produksi tebu yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang menempati urutan keempat di Jawa Timur dengan luas lahan tanaman tebu sebesar 263,60 hektar pada tahun 2019 dan jumlah produksi sebesar 23,511 ton. Hal ini menjadi dasar akan pentingnya komoditas tebu untuk diproduksi dan dijaga lahannya dari konversi lahan, sehingga tidak adanya penurunan. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan tebu atau gula untuk kepentingan industri maupun kepentingan rumah tangga. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mengenai manajemen mutu produk. Yang pertama, dimensi kualitas apa saja yang ditonjolkan dari produk Anda dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi, dimensi produk yang ditonjolkan dibandingkan dengan produk lain atau pesaing adalah dari segi daya tahan. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa lama produk A yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk cepat habis atau cepat diganti. Kemudian dari segi kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu mengenai kesesuaian karakteristik produk untuk memenuhi standar tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. Selanjutnya, dimensi dari segi kualitas. Persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk biasanya dikarenakan kurangnya pengetahuan pembelian akan ciri-ciri produk yang akan dibeli. Maka pembeli dipersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan, kemudian serviceability, yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan atau diperbaiki meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, dan mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak atau sulit diperbaiki. Kemudian soal yang kedua, jelaskan apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dari aspek prevention atau aspek yang harus dilakukan untuk mendapatkan kualitas produk dilihat dari aspek prevention dengan melakukan proses perencanaan sebelum melakukan kegiatan sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko yang ada. Kemudian melakukan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam melakukan proses produksi sehingga diharapkan nantinya dapat memiliki pengalaman lebih selanjutnya dengan mencari informasi mengenai produk sehingga dalam hal ini kita akan tetap dapat mempertahankan kualitas yang ada. Lalu aspek apresial. Dengan dilakukannya inspeksi dan pengujian, dalam hal ini produk perlu dilakukannya pengujian dibawa ke lokasi kemudian dinilai sehingga mendapatkan sertifikat produk yang terjamin kualitasnya. Kemudian manajemen persediaan. Untuk soal yang pertama, jelaskan tujuan spesifik Anda dalam melakukan manajemen persediaan pada usaha tersebut.
Dengan dilakukannya manajemen persediaan, kita dapat memastikan bahan baku yang tersedia untuk produksi dalam jumlah yang aman. Kemudian memberi waktu yang luang bagi perusahaan untuk mengelola pembelian bahan baku. Kemudian mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi. Selanjutnya, mengurangi resiko bahan baku pada saat datang terlambat. Kemudian menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Selanjutnya, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko kenaikan harga. Kemudian, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko keterlambatan pengiriman bahan dan menyesuaikan dengan jadwal suatu produksi. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai manajemen persediaan. Dari soal tersebut dapat diketahui mengenai penjualan tahunannya itu sebesar 10.000 kg. Kemudian mengenai biaya tetapnya itu sebesar Rp150. Kemudian biaya penyimpanannya itu 15%. Dan di sini saya memakai harga beli per unit itu 25.000. Sehingga dari soal ditanyakan A mengenai EOQ, B mengenai TIC atau biaya total persediaan, dan yang C mengenai reorder. Dari soal tersebut sehingga dapat dikerjakan dari EOQ, rumus EOQ sendiri adalah EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S per C kali P. Setelah dihitung maka didapatkan hasil akar 800 sama dengan 28,2 kg. Yang kedua mengenai berapa total biaya persediaan atau TIC. TIC merupakan penjumlahan dari total persediaan ditambah dengan biaya simpan atau TCC ditambah dengan TOC. Dengan rumus TCC-nya itu C kali P kali Q per 2 ditambah TOC-nya atau biaya simpannya dengan rumus F kali S per Q. Sehingga didapatkan hasil dari total biaya persediaannya itu 57,855. Terus mengenai reorder atau pemesanan ulang. Penggunaan per minggu itu dari S-nya itu 10.000 dibagi 52 sama dengan 192,3 kg. Titik pemesanan ulangnya itu waktu pengiriman ditambah dengan safety stock. Di sini safety stock saya penggunaannya per harinya itu 500 kg. Dengan keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besar safety stock saya itu 10 kali 500 kg sama dengan 5.000 kg. Jadi titik pemesanan ulangnya itu waktu pengiriman ditambah safety stock. Nah, di sini saya menggunakan waktu pengiriman 4 minggu dikali 192,3 ditambah 5.000. Jadi ya didapatkan hasil 5.726,2 kg. Kemudian pemesanan dalam 1 tahun, di sini 10.000 dibagi 28 sama dengan 357 kali. Kemudian tingkat pemakaian per hari, ini 10.000 dibagi 365 sama dengan 27,39 kg atau 27,4 kg. Dalam setahun order sebanyak 5 kali. Dalam setahun ada 52 minggu. Kalau jadikan per minggu berarti 52 per 5 sama dengan 10,4 minggu. Sehingga dikuruskan ke hari, 10,4 dikali 7 sama dengan 72 hari. Artinya setiap 72 hari atau 10,4 minggu perusahaan harus pesan. Kemudian saya menjawab mengenai manajemen pemeliharaan. Untuk soal yang pertama, bagaimana bentuk pemeliharaan yang Anda lakukan, baik pemeliharaan terencana maupun tidak terencana, serta berikan alasan mengapa Anda memilih bentuk tersebut. Jadi bentuk pemeliharaan terencana seperti dilakukan penyulaman pada bibit tebu yang berumur 1 minggu setelah masa tanam, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila adanya kerusakan atau mati. Kemudian dilakukannya pemberian air serta pemeliharaan got. Selanjutnya dilakukannya pemupukan serta penyiangan dan pemeliharaan atau pemeriksaan mesin atau alat-alat pertanian yang ada. Kemudian
bentuk pemeliharaan tak terencana ini memperbaiki mesin atau alat-alat pertanian yang membantu proses produksi. Jadi di sini saya memilih kedua bentuk pemeliharaan tersebut dikarenakan adanya bentuk pemeliharaan terencana merupakan pemeliharaan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Sedangkan bentuk pemeliharaan tak terencana merupakan terjadi secara tiba-tiba yang harus diperbaiki saat itu juga tanpa kita bisa prediksi sebelumnya. Kemudian saya menjawab soal mengenai manajemen pemeliharaan yang kedua. Apa saja manfaat yang diperoleh perusahaan Anda jika menerapkan manajemen pemeliharaan atau maintenance? Jelaskan sesuai dengan kondisi yang sesuai dan situasi yang dihadapi perusahaan Anda. Jadi, manfaat dari manajemen pemeliharaan atau maintenance ini dapat mencegah perbaikan atau biaya yang cukup besar. Kerusakan yang tidak terduga memerlukan biaya tambahan yang cukup besar seperti membayar uang tambahan untuk pengiriman yang lambat, produksi yang terhambat, dan lain sebagainya. Ketika itu sudah merencanakan tugas pemeliharaan jangka panjang, perbaikan besar tersebut dapat dihindari dan uang pun bisa dihemat. Kemudian membuat keamanan yang lebih terjamin. Jika peralatan tidak bekerja secara optimal, hal tersebut dapat menciptakan kondisi kerja yang tidak aman dan pekerja mungkin bisa terluka. Jadi bergantung pada jenis peralatan yang kita gunakan, kerusakan total dan peralatan yang dapat dengan mudah menyebabkan cedera fisik pada karyawan. Kemudian meningkatkan efisiensi. Perawatan rutin dapat membantu peralatan yang berjalan lebih efisien ketika peralatan memburuk. Kita mungkin tidak sadar kalau jumlah produksi sedikit demi sedikit itu dapat menurun. Kemudian memperpanjang umur mesin dan peralatannya dan meningkatkan produktivitas. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.